first love saya itu bukan di Muay Thai dulu. Dari saya SD, dari saya kecil nyari bela diri ini tuh nggak gampang. Muay Thai the best fighter sampai akhirnya kita berdua dihadiahi untuk pergi ke Thailand kayak gitu. Sekarang Rafli itu kan domisili Purwakarta. Iya. Dengar-dengar dia sekarang mewakili kota lain. Awalnya tuh emang peminat yang belajar Muay Thai secara kapahnya tuh sedikit ya, sedikit. Kadang mereka tuh lebih banyak percaya ke artikel gitu. Iya, makan nasi seminggu kemudian dia liwetannya 2 bakul gitu. Ada case pernah 2 kali terjadi, mungkin ada yang susah untuk mempunyai keturunan gitu, cewek gitu. Akhirnya mereka udah latihan beberapa bulan, akhirnya bisa untuk hamil. Ya sama suaminya. Enggak, gua kira sama pelatihnya. Nugraha PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Hari ini bintang tamu kita luar biasa, CSku, di mana gue ngambil satu tokoh dari cabang olahraga Muay Thai adalah Gia Venom. Jadi kita kenalan dulu sama Gia Venom. Gia Venom ini adalah founder dari Venom Muay Thai, ketua Muay Thai Indonesia chapter Purwakarta, chapter. Emang komunitas, berarti cabang. Cabang Purwakarta. Cabang Purwakarta. Betul, kemudian coach Muay Thai juga. Yeah. Dan founder Familia Hip Hop Purwakarta. Walaupun gak ada kaitannya dengan olahraga, tapi hip hopnya mau dimasukin. Karena itu yang melatar belakangi berdirinya Venom Muay Thai. Karena sebelumnya dia ini anak hip hop. Iya. Wih, masa mudanya anak hip hop banget sampai pada akhirnya terjun ke Muay Thai itu kumaha ceritanya Om Gia? Awalnya sih dulu kita sempat bareng-bareng tuh, waktu itu sering kumpul di radio. Terus saya emang kerja juga di radio, di bagian waktu itu di produksi dan masih aktif di hip hop. Ya selang waktu berapa tahun ya waktu di radio itu. Terus waktu itu saya tuh pengen mendalami salah satu bela diri lah ceritanya. Waktu itu saya justru first love saya itu bukan di Muay Thai dulu. Pertama tuh saya di Capoeira. Oh, Capoeira. Di Capoeira. Kenapa Capoeira waktu itu? Karena memang trennya memang lagi rame Capoeira atau gimana? Sebenarnya awalnya sih sempat ngelihat film gitu dulu tuh. Ada namanya Only the Strong. Magda Kaskos tuh yang mainnya tuh Only the Strong, dia cerita tentang capoeira. Awalnya di situ tertarik. Nah awalnya dulu tuh saya tuh latihan ke Kerawang karena di kita belum ada chapter. Waktu itu saya ikutnya istilahnya namanya perguruan gitu. Kalau di capoeira namanya Grupo. Waktu itu ikut yang di Kerawang namanya Grupo Senjala Indonesia Capoeira. Nah saya latihan dulu ke sana sampai akhirnya dikasih izin buat buka latihan di sini. Capoeira di Purwakarta. Itu awalnya di situ sih pertemuan sama bela diri itu di situ awalnya, sama martial art itu di Capoeira awalnya. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 2011-an. 2011. Capoeira apakah memang lagi hits banget atau sebenarnya nyari di film aja? Enggak sih, emang film itu dari saya SD, dari saya kecil. Cuma emang nyari bela diri ini tuh nggak gampang, nggak di sembarang kota ada gitu. Emang masih jarang gitu. Jadi emang ngebet gitu. Pas ada di Kerawang, ya saya langsung ke sana waktu itu tuh, kayak gitu. Kemudian pada akhirnya jatuh cinta ke Muay Thai dan sampai sekarang? Nah itu dia. Kalau di Muay Thai awalnya kan di Capoeira itu dia lebih ke estetik ya, bela dirinya tuh lebih ke seninya, artnya gitu. Pas ngelihat waktu itu sebenarnya lagi di luar negeri itu 2012 tuh lagi UFC lagi naik-naiknya, ratingnya masih bagus gitu ratingnya. Sampai dulu salah satu media terbesar di Purwakarta juga hak ciptanya ngebeli kan dari UFC itu waktu 2012. Nah, ngelihat dari situ seneng ngelihat full kontak kayak gitu kan. Berkenalan sama istilahnya dunia istilahnya bela diri yang baru gitu namanya. Waktu itu emang yang dipertandingkan di UFC itu kan
MMA ya. Awalnya di situ dulu, justru makin kesini ternyata MMA itu cakupannya juga di dalamnya luas. Ada beberapa bela diri. Nah, saya tuh tertariknya ke Muay Thai di situ tuh. Kenapa Muay Thai? Kenapa nggak bela diri asli negara kita, pencaksilat misalkan? Itu dia. Balik lagi ya, bro. Apa ya istilahnya kalau di Muay Thai mungkin gue juga ada influence dari apa ya? Dari film, dari art juga kan. Pokoknya gue tuh gak jauh-jauh. Influence tuh awalnya dari estetik gitu, dari art gitu. Pasti sukanya dari situ dulu gitu. Kalau Muay Thai kan emang ada salah satu apa ya akarnya dari Muay Thai namanya Muay Boran, yang waktu itu diperagakan secara epik sama Tony Jaa ya di film Ong Bak. Nah dari situ. Oh, dari situ sukanya. Dari situ sukanya awalnya. Wah, ini indah banget gitu. Sebenarnya kalau selewat sih sebenarnya mirip-mirip silat. Dan ini info juga ya, sebenarnya di pertandingan Muay Thai di setiap atlet saya bertanding itu setiap bertanding tuh ada musik pengiring. Musik pengiringnya itu sama kayak musik pencaksilat. Oh, jadi sebenarnya ada kemiripan antara pencaksilat dan Muay Thai. Ada sama-sama diiringi musik. Ya, dan musiknya pun hampir sama, pakai trompet tanduk itu. Dan trompet tanduk itu di Thailandnya juga disebutnya trompet Jawa. Trompetnya namanya itu trompet Jawa. Iya, ngomongnya Jawa. Enggak, Java trompet gitu. Oh, Java trompet. Kalau diartikan gitu si trompetnya itu Java trompet, berarti kan emang ada pengaruh budaya kita juga gitu. Kultur kita juga nyampe ke sana berarti. Kultur kita yang nyampe ke sana apa dari sana ke kita? Kultur kita ada yang apa ya? Ada yang ngomong sih emang dulu pas zamannya Majapahit mungkin. Orang kita bisa influence-nya bisa nyampe ke sana gitu. Emang trompetnya kayak trompet pencaksilat sama. Kayak gini yang pakai tanduk kayak gitu. Nah, itu. Oh, gitu. Ada persamaan sebenarnya di situnya. Gak terlalu gak terlalu jauh gitu. Kulturnya sampai jurus-jurusnya pun kalau Muay Boran kayak silat. Mirip lah gitu, ada jurus gitu. Kalau yang saya sekarang geluti kan di Muay Thai-nya Muay Thai modern. Oh, ada Muay Thai modern, ada Muay Thai klasik. Ya, yang Boran itu. Boran itu klasik. Klasik itu. Oh, yang sekarang tuh yang digeluti adalah yang modernnya. Yang modern yang dipertandingkan, yang dipakai full kontak, yang modern. Iya, berarti sama kayak pencaksilat gitu juga ya? Kan ada yang modernnya, ada yang ini juga gitu. Iya. Jadi awalnya dari situ langsung waktu itu menggeluti Muay Thai dan sempat berlatih juga, dan akhirnya waktu itu saya kenal juga di pengurusan provinsi Muay Thai. Waktu itu akhirnya saya meminta restu dan izin untuk membuka di sini pengurus cabang Muay Thai Indonesia Purwakarta dari 2014, dan akhirnya berdiri pada waktu itu dan berlanjut sampai sekarang sih ada pembinaan beberapa atlet gitu. Oke, berarti jadi ketua Muay Thai Indonesia chapter, cabang Purwakarta tuh udah lama dari 2014. Iya, udah dari. Dan gak ganti-ganti MJA terus. Waktu itu ada pergantian di Pengprov 2014 di ke-16 ada istilahnya ada apa ya? Ada semacam kisruh gitulah. Nah, yang itu sampai 2016 tapi tetap pas 2016 sampai sekarang tuh pengurusannya mau habis nih, tinggal ganti struktur lagi mungkin. Nah, masih saya sekarang masih dipegang sama saya. Oke, berarti dari segi Muay Thai Om Jia ini pelatih atau sempat jadi atlet juga? Kalau jadi atlet sih waktu itu belum sempat, karena emang di sini harus berdiri dulu nih. Oh, paham. Karena Muay Thai itu baru. Kalau saya nggak datengin juga gak tahu siapa dan kapan gitu datang ke Purwakarta Muay Thai-nya gitu. Tapi saya berusaha di sini berdiri dulu. Nah, jadi untuk pondasi pembentukan struktur, pelatihan, pembinaan atlet. Nah, disitulah jadi yang sekarang atlet itu ya angkatan dari 2015. Atlet itu termasuk ada anak saya juga di situ. Oh iya, anaknya Rafli ya. Iya. Berarti Rafli itu dari 2015 udah mulai berlatih dia sampai. Umur berapa waktu itu Rafli? 9-10-an lah. Jadi 9-10 tahun tuh udah diajarkan berlatih Muay Thai. Betul. Dan justru malah yang jadi atlet itu adalah Rafli itu sendiri. Anak saya sendiri kebetulan. Ya sampai pada satu saat dia sempat juara juga di nasional Muay Thai ya. Muay Thai The Best Fighter, sampai akhirnya kita berdua
dihadiahi untuk pergi ke Thailand kayak gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren. Dan ini perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa Jia dan juga anaknya Rafli itu karena juara ya, itu mewakili nasional ya. Tingkat nasional maksudnya juga. Ini pernah diundang sama beberapa stasiun televisi kayak TV One pernah ya? Kalau TV One itu saya sebatas saya menjadi cornerman ngebantu teman di pertandingan perebutan gelar waktu itu. Oke. Seorang teman, nah saya ikut jadi timnya lah. Kalau yang lainnya sih lebih ke acara talk show kayak gini ya. Iya. Waktu itu kita sempat diundang Hitam Putih. Oh, Hitam Putih. Sama pagi-pagi di Net TV kalau nggak salah. Oh iya benar ya, morning show gitu kalau nggak salah ya. Iya pagi-pagi. Oh pagi-pagi. Pagi-pagi. Oh iya pagi-pagi ya, pagi-pagi. Nah kita sempat diundang sama ya 2 TV swasta nasional waktu itu. Ya sebenarnya untuk ada kebetulan emang di Purwakarta ya, tapi untuk ada disorot secara apa ya oleh media nasional. Saya juga ngerasa kaget sih sebenarnya gitu. Waktu itu kaget apa ya maksudnya bisa nyampe sorotan itu ke daerah gitu. Sempat ya saya nggak tahu loh itu emang dari mana ya, emang langsung ada yang menghubungi gitu. Udah langsung siap katanya gini-gini boleh diminta sebagai narasumber ya, kita gembira sih sebenarnya. Dan waktu itu mungkin atlet-atletnya termasuk yang anak saya juga usianya masih belum terlalu ini gitu, dewasa, masih kecil ya waktu itu. Ya gara-gara prestasi akhirnya media melihat, media nasional dan namanya harum. Dan menurut gue sih kalau dari tadi ngomongin tentang Purwakarta udah nggak levelan situ, Mas Bro ya. Ya, ini bukan karena gue depan dia gitu, tapi memang karena skalanya levelannya udah nasional gitu. Makanya harus diapresiasi yang kayak gini. Iya. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang Rafli itu kan domisili Purwakarta. Dengar-dengar dia sekarang mewakili kota lain. Ya karena itu balik lagi ke masalah pola pembinaan komite olahraga di kota kita juga. Kota lu kali. Oh iya. Iya Purwakarta deh. Itulah pola pembinaan ya. Apa ya istilahnya kalau saya pikir kurun waktu lebih dari 5 tahun ini masih stagnan dan masih apa ya kalau dilihat grafiknya turun gitu. Prestasi olahraga tuh dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Iya, dibanding kota-kota lain turun. Tapi sebenarnya untuk apa ya, untuk talent kayak gitu ya banyak yang keluar tuh karena gitu ya, talenta olahraga berprestasi yang baru tuh kenapa mereka bisa keluar tuh ya mungkin itu perhatian, pembinaan yang kurang dari situ. Iya, jadi nggak ada pengakuan di kotanya sendiri. Iya. Pada akhirnya memilih untuk hengkang di kota yang lain. Karena gitu. Gini, jujur ya, banyak orang masih menganggap olahraga seperti cabang olahraga yang binaan gitu, yang binaan prestasi itu sebagai eskul. Sebenarnya itu tuh bisa jenjang karir. Oke. Iya, bisa sebagai jenjang karir dan masih banyak yang apa ya istilahnya banyak yang belum tahu gitu arah-arah jenjang karir di dunia olahraga gitu. Oke. Ya dan nantinya kan arahnya nggak selalu goalnya atau ujungnya harus jadi atlet gitu, itu bisa bercabang kemana-mana sebenarnya, apalagi untuk di zaman sekarang kayak gitu. Arahnya bisa kemana aja. Oke, jadi ini juga sekedar masukan juga untuk pemerintah terkait atau dinas terkait lah ya gitu, untuk lebih fokus dalam segala bidang, bukan Muay Thai aja kayaknya. Betul, bukan Muay Thai aja. Sebetulnya teman-teman dari cabang olahraga lain juga merasakan hal serupa gitu. Oke, lebih diperhatikan sama kota lain gitu ya. Akhirnya mulai pindah aja udah gitu. Betul. Karena rek naon ngagugulung kota sorangan ari pemasukan kurang lebih gitulah bahasa kasarnya gitu ya. Sebenarnya apa ya? Lebih ke apa ya? Perhatian dan keberpihakan secara wajar sih sebenarnya itu aja. Karena terutama atlet cabang bela diri itu kan apa ya, bisa dilihat lah dari bukan membeda-bedakan cabang olahraga, tapi kalau misalkan lagi nih cabang olahraga misalkan cabang olahraga catur atau main bridge gitu, main kartu, sama cabang bela diri gitu kan resikonya juga beda. Iya. Nah itu dia makanya kenapa kita
bisa berpotensi dan harus diperhatikan tuh juga itu sih, karena resikonya juga kita lebih besar gitu. Betul. Di full kontak tuh, terutama Muay Thai gitu, yang pertandingannya walaupun di amatir mereka tetap full kontak gitu. Oke. Nah kalau untuk perkembangan Muay Thai sendiri di kota kecil seperti Purwakarta itu gimana tuh? Kalau di sini saya lihat sebagian masih yang emang harus ada di knowledge, jadi dikasih apa itu pemahaman apa itu Muay Thai. Karena sebagian orang berpikir bahwa penom lagi Muay Thai itu adalah olahraga untuk kalangan tertentu. Nah itu dia, saya justru ingin meluruskan bahwa Muay Thai itu bukan milik salah satu kalangan ya, tapi emang buat semua. Dan banyak di masyarakat kita juga masih awam ya, maksudnya ada pertandingan yang full kontak, itu Muay Thai itu ternyata full kontak itu gak sebatas yang dilihat di TV, ada banyak, luas. Misalkan kita lihat contoh yang di TV One itu, dia MMA, mixed martial bela diri campuran. Itu tuh di cakupannya tuh luas. Muay Thai beda lagi, kickboxing ada lagi, boxing beda lagi gitu. Jadi orang kan ngelihat itu yang di TV itu kan yang tanding katanya tiap malam gitu, Muay Thai itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda karena Muay Thai emang ada unsur atau apa ya istilahnya, dia martial art, ada unsur-unsur tradisional kultur yang harus dihormati. Sama seperti karate, seperti taekwondo, silat gitu. Apalagi silat seperti itu, ada hal-hal yang harus kita hormati gitu, kultur Thailandnya gitu. Gitu. Nah, yang tidak diketahui oleh masyarakat itu apa aja? Yang kayaknya harus diketahui deh gitu. Sekarang sih kalau saya lihat perkembangannya begini, bergeser jadi lifestyle itu bagus. Tapi pas awal kehadiran ke Indonesia datang, orang tuh emang pengen belajar Muay Thai secara real, secara kafah. Secara kafah. Ya secara real, maksudnya Muay Thai itu gimana sih yang benernya, yang realnya. Dulu awal-awal datang orang tuh justru pengen belajar kayak begitu. Tapi dengan berkembangnya ini ya merebaknya gym, merebaknya sasana juga kan rame menjamur gitu. Jadi yang ditonjolkannya lebih ke menonjolkan kebugaran. Ya olahraganya itu sebenarnya sah-sah aja juga, tapi kalau di kita di Penom Muay Thai juga tetap bahwa di kita tuh ada tanggung jawab, ada responsibility buat buat knowledge mereka juga tentang Muay Thai itu apa gitu, tentang gerakannya, istilahnya kulturnya gitu, tradisinya tetap kita kasih tahu. Dan di kita pun juga kan gini loh, bro, Muay Thai ditanya ya, Muay Thai manfaatnya buat apa nih, ada ditanya misalkan cewek, wah buat sehat, buat langsing, buat apalagi buat bela diri katanya. Nah bahasa bela diri di sini, kalau ikut yang istilahnya cuma kebugaran, olahraga Muay Thai-nya gitu, itu saya juga ragu dapat bela dirinya gitu. Sebenarnya kecuali emang di gymnya itu, di campnya itu dia berlatih kebugaran, tapi dia berlatih teknik bertarungnya juga. Mungkin itu bisa, ini selain buat plusnya gitu, bisa bela diri dia. Itu selain olahraga tapi bisa buat bela diri gitu. Berarti kalau di Venom itu diajarkan semuanya. Diajarkan. Jadi sebenarnya pilihan kita juga tidak memaksakan kan. Seperti setiap ada yang datang untuk berlatih, saya biasanya nanya goalnya arahnya kemana. Ditanya dulu. Mau apa gitu. Iya, background olahraganya apa, ditanya arahnya mau kemana. Kalau misalkan dia program untuk istilahnya buat membentuk badan yang ideal kayak gitu, body shaping kayak gitu, ya kita arahinnya emang lebih ke latihan cardio, endurance kayak gitu. Teknik bertarungnya diajarkan, cuma tidak terlalu kontak gitu. Betul. Tapi ada yang orang-orang kayak pengen belajar Muay Thai tapi pengen benar-benar Muay Thai-nya. Iya. Lebih banyak mana antara yang pengen benar-benar belajar Muay Thai secara kafah atau yang pengen olahraga aja? Awalnya tuh emang peminat yang belajar Muay Thai secara kafahnya tuh sedikit ya, sedikit. Tapi setelah sering kita adain internal sparring kayak gitu, mereka akhirnya
tertarik, jadi udah kayak kecanduan gitu. Mereka tuh itu kayak terapi juga gitu. Sebenarnya tegang-tegang gimana gitu istilahnya untuk kontak gitu, untuk kontak di dalam satu ring gitu. Jadi mereka juga akhirnya ngerasa itu jangan salah, itu naikin confidence kita juga sebenarnya. Oh jadi untuk bukan hanya sehat dari segi fisik aja, tapi mentalitas juga. Mentalitas sebenarnya manfaat Muay Thai itu nggak cuma di fisik aja sih. Sebenarnya di situ juga buat ya confident, menaikkan confident, release stress gitu. Oke, tapi setuju kan kalau misalkan ada orang yang belajar Muay Thai ini untuk keperluan membela diri? Setuju? Setuju sekali, karena emang diciptakan dia tuh untuk seni bertempur sebenarnya. Betul. Seni bertempur orang Thailand sebenarnya Muay Thai itu, dan ya mungkin bergesernya itu ke arah kebugaran ya yang namanya industri ya industri mau dibilang gimana mereka untuk diarahkan ke situ bisa-bisa saja, tapi walaupun kita juga sama arahnya untuk ke masyarakat awam, ke masyarakat umum dijual untuk kebugaran, tapi kita tidak di Venom tuh nggak melupakan yang esensi dari Muay Thai-nya, tradisinya, kulturnya yang harus kita respekin gitu. Tapi kalau Nuga ngelihat gitu di postingan-postingan beberapa sosialitas di Purwakarta, gue sering mantau aja kan, sering pakai hashtag Venom Muay Thai. Itu rata-rata mereka kayak semacam datang ke tempat Muay Thai, cuma foto-foto, bikin video, instastory dan sebagainya. Abis itu udah nggak ada hilang lagi. Jadi gue mengidentifikasi bahwa dia tuh datang ke Muay Thai bukan buat olahraga, tapi buat pencitraan doang. Nah itulah di kita, kenapa di kita tuh tidak ada sistem misalkan mau datang nih, saya mau datang sekali aja boleh, pertama kita nggak bisa di kita. Nggak bisa langsung, harus minimalnya untuk 1 bulan misalkan, minimalnya dia basic kepegang gitu. Cuma emang karena tren ya, waktu itu juga 2016 sempat booming artis-artis juga. Tapi jangan salah bro, untuk yang awam kan ngikutin artis, ternyata artis pun ada yang banyak lah, maksudnya yang pilih pelatih yang kurang pas gitu istilah, dan menyebutnya dengan nama Muay Thai gitu. Padahal lagi iya banyak juga ya, tapi apa boleh buat udah seperti itu gitu. Di media udah tersebar, jadinya tren tuh bisa jadi apapun sih. Tren itu bisa jadi pertama positifnya ada, negatifnya ada. Mau tren apapun begitu sih kalau kata saya. Betul. Itu dia. Jadi negatifnya ya gitu, orang langsung yang ngelihat dia pukul-pukul, tendang-tendang itu Muay Thai gitu. Padahal nggak semuanya yang tendang pukul-pukul itu Muay Thai. Enggak semuanya. Emang ada ciri khas dari Muay Thai itu sendiri. Cara membedakannya misalkan ada orang nih, kalau gue lihat instastory nih, tiba-tiba dia pukul-pukul, tendang-tendang, bikin lagi Muay Thai nih. Nah, gue mengidentifikasi itu Muay Thai atau bukan dari apa? Ya mungkin kalau dia bisa cuma mukul aja, mungkin dia belum lama ya baru bisa mukul. Misalkan dia nyebut latihan Muay Thai ya bisa jadi gitu, karena dia belum bisa apa-apa lagi. Tapi yang ciri khas di Muay Thai itu gerakannya, serangannya selain mukul sama nendang tuh dia pakai sikut, elbow, pakai lutut, pakai knee, sama ini. Yang paling khas di ini tuh di Muay Thai cleanse, pitingan leher atas, pitingan buat narik kepala, buat narik leher, perut supaya ke lututnya masuk kayak begitu. Gitu. Oh, ciri khasnya gitu. Jadi kalau misalkan ada jarak dekat gitu, pertempuran dekat, ditangkap aja lehernya, gitu. Oh, pokoknya kalau ada gini, elbow, ada gini, berarti itu bisa diidentifikasi ya. Cara nendangnya pun bentuknya beda. Kan tendangan tuh di bela diri manapun ada tendangan bawah ada, tengah ada, atas ada, di semua bela diri mungkin ya ada juga. Cuma emang bentuknya yang berbeda. Terus titik benturannya, nendangnya pakai apa, itu yang membedakan sebenarnya. Oh gitu. Berarti memang harus benar-benar mendalami Muay Thai itu seperti apa, definisinya apa, sejarahnya seperti apa, biar mengerti. Dan kita nggak malu juga kalau misalkan lagi latihan terus tiba-tiba bilang Muay Thai, bener-bener real gitu. Iya betul. Latihan apa gitu. Misalkan kan juga kadang adanya Muay Thai di Purwakarta juga kadang misalkan nih bro, contoh ya case, ada yang udah pernah berlatih gitu di luar kota gitu, gak tahu kalau kita juga eksis di nasional, di event-event nasional, regional gitu, kita Venom Muay Thai itu eksis juga gitu. Mereka kan datang ke camp kita, wah saya dulu latihan di sini nih di kota anu gitu. Sebenarnya kalau sekarang kota besar sama kita yang kayak Second City ini tuh udah nggak jadi ukuran, betul. Udah gak jadi ukuran. Sekarang yang di daerah pun
menurut saya kayak daerah seperti Tasik kayak gitu. Sukabumi, Cianjur pun yang kecil ya, gitu. Yang menonjol tuh kayak Tasik, Subang kayak begitu, mereka udah proper Muay Thai-nya, ada pelatihnya yang bersertifikasi, atlet-atletnya yang aktif gitu. Jadi nggak harus di kota besar tuh, mungkin ya banyakan ya itu ya, maksudnya karena tempatnya bagus kayak gitu. Oh, saya latihan di sini. Padahal skillnya tuh belum tentu pas latihan. Berlatih apa ya dia di sana gitu dulu. Kadang gitu ada case-case gitu banyak saya temuin gitu selama mengelola camp gitu. Iya. Okay, karena underestimate itu kan ngelihat kita di kota ini kota gitu. Kecil. Apa sih gitu. Betul. Setuju. Bukan hanya dari olahraga aja, tapi dari segi dunia entertain dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman seperti kalau sekarang ini. Sebenarnya mau di hal apapun no border sih. Kalau sekarang udah nggak bisa dilihat dari asal dari mana, nggak gitu lagi. Betul. Sih. Semua orang punya kesempatan yang Betul. sama. Kalau sekarang sih kayak gitu. Ya terbukti dari Purwakarta, second city, tapi prestasinya udah nasional. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Gokil, dipanggil kemana-mana dan termasuk mampir di Jadi Begini Podcast. Nah, selain untuk bela diri, Om Jia, manfaat Muay Thai apa lagi nih? Ya itu tadi. Untuk kesehatan deh. Kesehatan ya, buat rilis stres juga kan, untuk terapi. Sebenarnya untuk disiplin sih, ngebangun disiplin itu. Disiplin. Iya, ngebangun disiplin. Dalam artian gini, kita tuh sebulan tuh mesti di minimal seminggu tuh 2 kali itu minimal. Minimal seminggu 2 kali. Jeleknya gitu, seminggu 2 kali, sebulan tuh 8 harus dihabiskan gitu. Makanya di kita tuh nggak ada yang per datang atau istilahnya 8 itu emang mesti dihabiskan di kita tuh minimal, itu udah minimal dalam 1 bulan tuh. Seenggaknya kan kalau apa yang mau dicapai goalnya dia tuh apa, kalau tanpa komitmen dan disiplin itu nothing sebenarnya. Setuju. Karena banyak juga ya, banyak di beberapa case gitu di saya yang udah misalkan dia latihan Muay Thai udah goal nih, udah goal terus latihannya berhenti, itu sayang sebenarnya. Dan mulai ngembang lagi gitu. Badannya sebenarnya begini, saya berpendapat olahraga apapun itu tuh bisa bikin buat kita langsing gitu, buat bikin kita ideal bisa. Karena yang terpenting itu sebenarnya komitmen untuk jaga pola hidup sehat, buat olahraganya, ngatur waktunya. Sementara kalau mau latihan, wah saya sibuk, ya berarti itu olahraganya belum jadi prioritas. Betul, tekadnya berarti masih belum lembek. Susah kalau kayak gitu kan. Kalau banyak kan kaum hawa nih ya, kayak bim salah bim gitu. Muay Thai bisa kecil ya gitu. Sebenarnya perjuangan ke kecil itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Emang perlu niat gitu, perlu komitmen yang kuat juga gitu. Makanya kenapa saya untuk yang mau program membuat ideal badan tuh gitu, saya juga tetap memasukkan unsur-unsur teknik Muay Thai yang secara kapah tadi. Jadi nggak membosankan, nggak latihan fisik terus gitu, tapi tetap diajarin seninya begitu. Jadi nggak monoton gitu. Kalau cuma capek-capean doang gitu, mas sebenarnya badminton, jogging juga bisa kalau mau langsing sebenarnya. Betul. Dan kendala di kita tuh apa ya? Banyak kan kalau yang awam tuh mereka tuh belum trust sama istilahnya pelatih yang memandu mereka gitu. Lebih kadang mereka tuh lebih banyak percaya ke artikel gitu. Nah, lebih banyak percaya ke artikel. Iya, ke jadi artikel baca-baca gini ya kan banyak yang salah kaprah juga, kayak masalah diet kan. Diet untuk olahraga ya. Diet mereka kadang gak makan, puasa itu salah besar kalau di Muay Thai itu. Gak bisa. Di Muay Thai juga diatur makan. Iya, kalau emang mau berprogram gitu. Oke. Mau berprogram gitu sebenarnya harus ada gitu. Nge-manage pola makan kayak gitu harus ada sebenarnya gitu. Itu kan salah tuh kalau puasa. Yang benar harusnya ya sekarang kita mau ngebakar kalori. Kalau kalorinya nggak ada, yang dibakarnya apa itu? Otot yang ada yang tinggal segitu-gitunya mungkin yang jadi nyusut gitu. Jadi emang ada pengaturan di mana asupan. Kadang kan ya banyak sih emang terjadi cewek ya yang agak ribet tuh, itu apa diet kayaknya gini, gak makan nasi. Iya, gak makan nasi seminggu kemudian dia liwetannya 2 bakul gitu. Itu sebenarnya apa ya? Ya itu dia sebenarnya komitmen sama konsisten ya.
itu jangan terlalu banyak artikel, lebih tanya ke sama yang istilahnya apa, yang udah berpengalaman melakukan diet program gitu. Kayak kan wah gak boleh makan karbo nih kalau diet, kata siapa gitu. Sebenarnya jangan terlalu percaya artikel tuh gitu, karena kalau apa ya, yang namanya nutrisi itu semua penting sebenarnya. Lemak juga kita perlu sebenarnya. Perlu, karbo perlu gitu. Cuma tinggal mengcombine-nya, waktunya dan istilahnya harus berapa banyak porsinya. Itu sih sebenarnya kalau di kita. Nah itu tuh agak berat bro, untuk mengedukasi seperti itu tuh di kita tuh agak berat. Iya benar. Karena yang ngotot tuh ya langsingnya itu langsing. Sementara kan untuk kesana tuh enggak, jalan kesana tuh enggak semudah itu Perguso, enggak. Asli, susah. Asli. Ya tapi dengan Muay Thai bisa lebih cepat dan bisa lebih teratur karena diatur dari segi jadwal, disiplin, kemudian makannya dan lain sebagainya. Latihan tidak putus, intensitasnya bagus latihannya gitu. Dan berarti manfaat dari Muay Thai itu selain tadi buat membela diri, kesehatan. Ada gak sih orang-orang yang pernah datang ke Venom ini untuk menyembuhkan penyakit gitu? Kayak misalkan apa, ya obesitas jelas lah banyak gitu ya. Ada case pernah 2 kali terjadi, mungkin ada yang apa ya, susah untuk mempunyai keturunan gitu, untuk mempunyai anak gitu waktu itu. Dokternya menganjurkan, saya juga nggak tahu sampai ada yang seperti itu ya, maksudnya menganjurkan olahraganya yang nggak berat katanya, supaya apa gitu, bilang ke member itu. Waktu itu berjauhan jaraknya sih, cewek gitu. Akhirnya mereka udah latihan beberapa bulan, akhirnya bisa untuk hamil. Ya sama suaminya. Enggak, gua kira sama pelatihnya. Ini harus diklarifikasi, maksudnya jangan sampai kayak gitu. Ini Pak, Bu, istri saya susah hamil, Muay Thai aja di sini 3 bulan 4 bulan hamil sama pelatihnya. Oh jadi memang ada beberapa program dari kedokteran, kayak misalkan ini susah hamil gara-gara badannya obesitas gitu. Jadi harus olahraga yang agak keras dan disarankan oleh dokter itu untuk Muay Thai. Iya, atau kickboxing atau boxing katanya. Itu ada 2 sih di kita tuh waktu itu, emang berhasil mereka tuh, alhamdulillah sih. Bukan sama saya, bro. Sama suaminya, tapi berkat latihan Muay Thai. Iya, itu dia. Justru kita tuh sebagai apa ya, sebagai trainer, sebagai pelatih, kalau di mana member kita mendapatkan goal yang mereka ingin, kita tuh senang sebenarnya. Walaupun misalkan mereka sebentar latihan di kita gitu, tapi goal mereka udah itu tuh senang. Nanti juga gitu, istilahnya bisa jadi record yang bagus juga buat kita gitu. Jadi testimoni yang bagus juga gitu, karena berhasil programnya. Ada yang bertahun-tahun di kita. Tapi nggak gol-gol. Iya, nggak gol, ya itu dia. Sebenarnya bukan lamanya itu, menjaga komitmen dan niatnya itu yang paling susah, niat bro itu. Asli. Jadi kalau ada yang emang arahnya ke situ, silakan. Arahnya emang ada yang mau jadi fighter atau atlet, silakan. Oh, ada juga yang jadi fighter. Ada kelasnya. Ada. Berarti latihannya lebih berat dong. Kalau awal-awal semua tuh di member kadang kelihatan akselerasi sama progresnya tuh, ini emang bisa dia kayaknya diarahin ke sana. Dan saya suka tanya juga gitu, kalau emang mau gitu bisa diarahin jadi fighter. Akhirnya gitu dia ikut kelas fighter kayak gitu. Betul, dan perlu dicatat nih, kadang netizen kita lah budaya timur gitu ya, sering menganggap olahraga itu sebagai hobi. Ya padahal nggak gitu. Buktinya Jia punya anak Rafli dan ditekuni sekarang udah jadi atlet profesional ya, tingkat nasional. Berarti next nanti program ke depan apa, turnamen apa lagi nih? Ya kita kan ini ya sekarang tuh lagi pandemik gini ya, kita lebih menunggu lebih menunggu arahan pemerintah, komite nasional juga kan untuk menunggu gitu. Kalau arahan dari saya sendiri sama Venom Muay Thai sih, untuk kedepannya kita mau arahnya istilahnya merapihkan lagi, memanage lagi secara lebih profesional lagi ke depannya, arahnya ke situ. Dan memasyarakatkannya di sini, ya itu tadi, bahwa Muay Thai bukan milik salah satu kalangan. Ya, semua berhak untuk berlatih Muay Thai, dari anak kecil, dewasa, orang tua berhak, dan disesuaikan gitu. Karena ya itu dia, karena
dengan memilih pelatih yang baik gitu istilahnya. Teman-teman saya di sini juga ada yang latih Muay Thai gitu juga bisa lah gitu. Untuk apa ya istilahnya mengajarkan sesuai dengan porsinya gitu. Berarti kalau misalkan pengen latihan Muay Thai datangnya ke Penom Muay Thai. Oh, Instagramnya ceknya di Penom Muay Thai digabungin. Oh, Penom Muay Thai. Ada di situ ya. Ada. Alamatnya search aja di situ. Kalau misalkan informasi dan sebagainya DM aja. Tapi dari obrolan kita hari ini gue menyimpulkan banyak. Yang pertama adalah pentingnya peran pemerintah dan dinas terkait untuk pengembangan atlet, pembinaan. usia muda. Karena regenerasi. Jangan sampai gini, ada atlet yang bagus ternyata harus membela kota lain. Pada akhirnya menang nanti disalahkan. Oh, nggak bela kota sendiri, bukan salah itu juga gitu ya. Kadang ini. Terus yang kedua adalah sebenarnya olahraga apapun yang paling penting untuk mencapai goals itu adalah disiplin. Dan Muay Thai ini hanya sebagai perantara aja untuk mencapai goals itu. Betul. Ada banyak metode, ada banyak cara, semuanya baik sih. Betul. Dan satu lagi terakhir dari saya, kalau Anda susah hamil, pengen hamil, berlatih Muay Thai. Dia Venom dijadi begini podcast.